Indonesia, negara kepulauan terbesar sekaligus poros maritim dunia, dengan 10 perbatasan maritim Nusantara, 111 pulau kecil terluar tersebar, menyimpan juta potensi, namun belum sepenuhnya tereksplorasi. Terhampar pesona alam mengagumkan, menyimpan kemewahan sektor kelautan yang luar biasa, dan belum sepenuhnya terjamah. Laut menutupi lebih dari 2/3 atau 70% permukaan bumi, dengan kedalaman 3.800 meter, dan menyediakan sekitar 97% dari keseluruhan ruang kehidupan di bumi. Krustacea itu merupakan hewan akuatik ya, hewan air yang hidup di laut dan juga di air tawar. Krustacea itu diambil dari bahasa Latin ya, yaitu krusta yang artinya bercangkang. Jadi secara umum bisa didefinisikan krustacea itu sebagai hewan yang bercangkang atau hewan yang memiliki cangkang. Nah, timbul dong pertanyaan, kenapa bisa bercangkang? Kenapa sampai ada cangkangnya kayak gitu? Maka bercangkang dikarenakan adaptasi terhadap lingkungan yang di masa yang lalu, masa yang lampau. Gitu. Jadi di masa yang lampau memang kan seperti kita ketahui bahwa teori evolusi itu memang banyak orang yang kayak nggak percaya teori evolusi, tapi yang memang pada dasarnya memang kejadian teori evolusi itu seperti itu. Dijelaskan bahwa si krustacea ini, mau itu udang, kepiting, lobster, mereka itu berevolusi sesuai dengan tuntutan alamnya, di mana memang pada dasarnya dalam kehidupan umum nih, bukan kehidupan hewan juga, bahwa yang kuatlah yang bisa beradaptasi lah, yang kuatlah yang bisa bertahan, bisa hidup seperti itu. Kita lanjut ke bahasan krustacea-nya itu sendiri. Krustacea itu di tubuhnya itu dibagi menjadi dua, yaitu cephalothorax, agak belibet namanya cephalothorax, dan juga abdomen. Apa sih cephalothorax itu? Cephalothorax itu merupakan bagian dada dan juga bagian kepala dari sebuah yang menyatu ya, bagian dada dan juga bagian kepala yang menyatu dari krustacea. Jadi bisa saya kasih contoh aja biar gampangnya. Lobster, kepala dan dadanya itu disebut cephalothorax, yang di cangkangnya itu sendiri tadi lobster disebutnya itu carapax seperti itu. Sedangkan untuk bagian belakangnya, bagian perutnya, abdomen sebutnya, dan juga memang memiliki ruas. Bagian tubuhnya juga unik nih kebetulan dari si krustacea ini. Kebanyakan dari krustacea itu bagian tubuhnya, terutama bagian anteriornya itu dia itu besar. Jadi di bagian anterior besar, bagian anterior, bagian kepala dan dada itu besar dan mengecil terus ke bagian ekor, ke bagian posterior. Di bagian posteriornya mengecil, sedangkan di bagian anteriornya itu besar. Jadi sedangkan ada juga datang di pertanyaan, kenapa sih cangkangnya itu bisa keras? Dikarenakan cangkangnya itu tersusun dari kitin dan juga kalsium karbonat. Kitin sendiri itu, fakta menarik, kitin sendiri itu merupakan salah satu penyusun tubuh dari filum arthropoda, sedangkan kalsium karbonat sendiri itu memang banyak ditemukan di hewan laut yang memiliki cangkang. Itu kalsium karbonat itu CaCO3 memang banyak sekali ditemukan di
hewan laut yang bercangkang. Dan kakipin merupakan zat yang memang banyak ditemukan di film arthropoda. Saya akan menjelaskan klasifikasi dari krustasea tersebut. Yang pertama yaitu kingdom. Kingdomnya termasuk Animalia, kelas krustasea, subkelas Branchiopoda, Remipedia, Cephalocharida, Maxipoda, Ostracoda, Malacostraea, Entomostracea. Yang berikutnya yaitu filum. Filumnya termasuk Arthropoda. Yang selanjutnya yaitu ordo. Ordonya Malacostraea. Yang termasuk di dalamnya yaitu Isopoda, Stomatopoda, Decopoda, Entomostracea, Branchiopoda, Ostracoda, Cephalopeda. Yang selanjutnya yaitu famili. Familinya termasuk ke Palaemonoidea, Tenaidea, Portinidae, Sarcophagidae, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu genus. Jenis yang termasuk dalam krustasea ini yaitu Artemia, Bithotrepes, Sarvinus, Sarpathagis, Charybdis, dan banyak lagi. Spesies yang termasuk dalam krustasea ini yaitu Artemia franciscana, Sarsinus maenas, Sarcophagis phenoi, Cherax guardicarinatus, Paneos manadon, Silas serrata. Berikutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri umum dari krustasea menurut Fass and Laster 1992. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, pembagian tubuh. Pembagian tubuh yaitu cephalothorax. Cephalothorax ini termasuk kepala dan bagian dada yang menyatu, dan bagian kedua yaitu abdomen atau perut. Yang kedua yaitu antena. Antena ini terbagi menjadi 4 atau 2 pasang. Yang berikutnya yaitu bagian-bagian mulut. Bagian-bagian mulut dari krustasea ini dibagi menjadi 1 pasang mandibula, 1 pasang maksila, 1 pasang maxipeler, dan berikutnya yaitu kaki. Kakinya ada 1 pasang peruasnya. Atau juga sebagian krustasea ini tidak memiliki kaki. Yang berikutnya yaitu organ pernapasan. Organ pernapasan pada krustasea ini sama seperti organ pernapasan akuatik, hewan akuatik lainnya, yaitu dengan menggunakan insang. Yang selanjutnya yaitu lubang kelamin. Lubang kelamin terdapat 2 di bidang belakang dada. Selanjutnya yaitu perkembangan dan habitat. Perkembangan dan habitatnya umumnya melalui fase larva, dan habitatnya terdapat di air tawar, air laut, dan ada sedikit di darat. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada krustasea ini organnya yaitu dari pasangan kelenjar antena dan maksila. Kelenjar ini disebut juga dengan kelenjar hijau. Lebih dari 90% dari sampah nitrogen dibuang dalam wujud amonia. Organ sistem ekskresi pada krustasea ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada bladder, yang kedua tubula, yang ketiga labirin, dan yang terakhir skula. Manfaat dan kerugian dari krustasea. Manfaat yang pertama yaitu krustasea dijadikan sumber makanan yang memiliki protein tinggi. Kita tahu seperti udang, lobster, kepiting itu memiliki protein yang tinggi, dan tentunya protein yang tinggi ini memiliki nilai harga jual yang tinggi. Nah, harga jual yang tinggi ini juga mendukung manusia dalam industri makanan. Manfaat yang kedua yaitu dalam ekologinya. Nah, krustasea dalam fase larva itu, atau dalam kata lain zooplankton, itu dapat menjadi sumber makanan bagi ikan. Nah, contohnya anggota Branchiopoda, Ostracoda, dan Copepoda. Manfaat yang ketiga yaitu dalam bidang biomedik. Cangkang
krustasea seperti udang, cangkang, lobster, kepiting itu mengandung kitin. Nah, kitin ini dapat diolah menjadi kitosan. Nah, senyawa kitosan inilah yang dimanfaatkan manusia dalam bidang medis. Nah, dalam penelitian salah satu dosen IPB, Profesor Purwatiningsi, mengatakan salah satu manfaat kitosan di bidang biomedis atau farmasi adalah sebagai material untuk pengantar obat ke target atau mengendalikan pelepasan obat sesampainya ke target. Nah, ia juga mengatakan limbah kulit dan kepala udang besarnya mencapai 50% sampai 60% dan masih mengandung nyawa kimia, di antaranya kitin, yakni sebesar 20 sampai 30%. Dan kitosan ini juga dapat diolah, manfaatnya salah satunya dalam bidang kosmetik. Nah, selain keuntungan, tentunya juga ada kerugian. Nah, peran krustasea yang merugikan, yang pertama itu merusak galangan kapal perahu oleh anggota isopoda. Yang kedua yaitu parasit. Nah, pada fase zooplankton ataupun meroplankton, ia juga dapat menjadi parasit pada ikan, kura-kura, bahkan pada manusia, misalnya teritip dan meroplankton jenis lainnya. Yang ketiga yaitu merusak pematang sawah atau saluran irigasi. Nah, contohnya itu ketam. Untuk selanjutnya yaitu metode identifikasi. Untuk metode identifikasi kelompok kita merujuk pada sebuah paper yang berjudul Identifikasi Hasil Tangkapan Krustasea pada Alat Tangkap Mini Troll di Perairan Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Karya Harlisa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor dalam Acata Proceeding Simposium Nasional Krustasea 2017. Alat dan metodenya yaitu mini troll. Nah, untuk mini troll ini atau jaring arat merupakan salah satu alat tangkap yang ditunjuk untuk menangkap udang. Permasalahan pada perikanan jaring arat adalah rendahnya selektivitas alat tangkap ini terhadap hasil tangkapannya. Kondisi ini mengakibatkan hasil tangkap sampingan yang tertangkap jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan udang sebagai sasaran spesiesnya. Untuk alat selanjutnya yaitu Global Positioning System dan kamera. Setelah itu, data yang diperoleh diidentifikasi dan disamakan dengan database yang telah ada dari berbagai sumber guna mengidentifikasi hasil studi. Dan yang ketiga yaitu analisis deskriptif.